Sebetulnya yang kita butuhkan itu betul-betul penerimaan murni guru PNS. Jadi bisa kita dropin kekurangan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K guru pastinya. Bukan berarti 100% di channel ini membahas tentang P3K guru. Ada juga kesehatan dan kadang-kadang juga kita bahas tentang teknis. Baik dari seleksi, terus pendaftaran sampai dengan gajinya. Kita sering kali bahas di channel ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan sampai ketinggalan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Seperti biasa, jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja rekan-rekan ya ke informasi intinya. Oke, di sini kami mendapatkan informasi terkait guru honorer yang menuntut pemerintah angkat guru honorer yang masa kerjanya sudah 10 tahun lebih jadi P3K tanpa tes. Ini tanpa tes rekan-rekan ya. Jika tidak, titik-titik. Wah, nah ini jadi penasaran nih teman-teman ya. Jika tidak, titik-titik. Nah, penasaran ya, kita kasih tanda tanya ya. Meskipun tanda tanyanya kurang tepat ya bentuknya. Ini informasinya pada hari Jumat 30 Juni 2023 atau kemarin rekan-rekan ya. Oke, di sini kami tidak diajarkan. Nah, di sini ada teks atau kalimat, kami tidak diajarkan cara cari uang, tapi kami diajarkan bagaimana cara mendidik anak orang. Oke, hargai pengorbanan. Oke, menarik juga rekan-rekan ya. Kami di sini apa tadi bahasanya? Oke, kami tidak diajarkan cara cari uang, tapi nah ini. Tapi di sini kami diajarkan bagaimana cara mendidik anak orang. Hargai pengorbanan. Oke, kita coba cek. Ketua Guru Honorer Negeri masa kerja 10 tahun ke atas. Oh, ternyata itu singkat itu kepanjangannya rekan-rekan ya. Guru Honorer Negeri masa kerja 10 tahun ke atas. GHN 10+. Haji Nasrullah mendesak pemerintah bertanggung jawab atas nasib pegawai non-ASN. Jadi ini hanya permintaan rekan-rekan ya. Pemerintah dituntut mengangkat GHN 10 yang saat ini masih belum terakomodasi dalam pengangkatan P3K Guru 2022 yang belum terakomodasi. Nasrullah mengatakan, di saat sekolah negeri kekurangan pendidik di daerah-daerah, tidak banyak orang yang mau menjadi guru honorer. Kenapa? Karena gaji yang sangat kecil, sekitar 300.000 per bulan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali. Nah, kalau yang ini benar rekan-rekannya, banyak sekali daerah. Bahkan sepertinya ada beberapa daerah yang kurang dari 300.000 ini per bulan. Dan masih ada potongan-potongan. Nah, kalau potongan-potongan sih admin kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya gaji yang besarannya atau kisarannya 300.000 per bulan, ini memang banyak sekali rekan-rekan ya. Dia mengungkapkan guru honorer di sekolah negeri diwajibkan harus S1 menggunakan pakaian ke kantor bak seorang PNS. Nah, di sini dia mendapatkan informasi atau menyampaikan hal seperti itu rekan-rekan ya. Semuanya dipatuhi guru honorer demi berbakti kepada negara dan mencerdaskan anak bangsa walaupun, nah di sini ada lagi nih, walaupun anak kandung mereka sendiri tidak terurus karena hidup di dalam kemiskinan. Cukup menyedihkan juga rekan-rekan ya kalimatnya. Lebih sedih lagi, di saat perekrutan ASN P3K di sekolah negeri, pengorbanan para guru honorer yang bekerja puluhan tahun, tidak ada penghargaan sedikit pun dari negara. Di saat pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS selama 7 tahun sejak 2014 sampai 2020, yang menjadi ujung tombak adalah guru honorer di sekolah-sekolah negeri seluruh Indonesia. Yang katanya menjadi ujung tombak adalah guru-guru sekolah negeri di seluruh Indonesia. GHN 10 rela bekerja dengan ikhlas demi mencerdaskan anak bangsa ini walaupun tanpa digaji. Kemana hati nuranimu wahai Mas Nadim dan Mas Anwar Anas yang saat itu bapak-bapak belum jadi menteri dan belum tahu pengorbanan GHN 10?
Nah, jadi ini apa namanya, ditanya ya, kemana hati nuranimu, Mas Nadine dan Pak Anas ya. Untuk mendapatkan sertifikasi saja, kata Nasrullah, GHN 10 tidak bisa. Namun mereka tetap bekerja, mencurahkan tenaga dan air mata menjaga sekolah-sekolah negeri supaya tidak kekurangan guru. Ironinya, saat perekrutan guru honorer menjadi ASN P3K, masa kerja puluhan tahun tidak bapak-bapak hargai dengan alasan menjaga mutu pendidikan. Saat ini sedang menunggu ribuan tanda tangan surat kuasa untuk melaporkan kepada Presiden via Komnas HAM. Karena hanya jalur Komnas HAM, harapan kami bisa tembus ke Presiden. Nah, jadi ini ada upaya rekan-rekan ya. Nah, di sini jika kita cermati informasinya, di sini ada upaya agar mereka bisa menyampaikan langsung aspirasinya ke Presiden. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, jadi dia meminta di mana guru honorer negeri yang sudah 10 tahun diangkat tanpa tes. Tapi perlu diingat bahwa perekrutan P3K 2022, kan guru-guru THK 2 dan guru-guru yang plus 3 tahun ya. Nah, coba bayangkan, yang plus 3 tahun kan cuma diobservasi saja rekan-rekan ya. Diobservasi saja, mereka tidak perlu dites seperti CAT, seperti pelamar P4. Tapi mereka hanya diobservasi, dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, terus dari Disdik juga. Nah, rekan-rekan ya, bahkan itu sangat membantu karena banyak sekali rekan-rekan kita yang kemarin pada saat tahun 2021 ikut tes, mereka tidak lulus, tidak passing grade. Begitu di tahun 2022 dikeluarkan kebijakan bahwa mereka itu tidak perlu dites, cukup diobservasi. Nah, banyak yang lulus rekan-rekan ya. Bahkan beberapa teman admin juga banyak yang lulus, ada yang suami istri, ada yang istrinya saja, ada yang ini rekan-rekan ya. Intinya banyak yang lulus. Jadi kalau permintaan dari beliau misalnya yang 10 tahun lebih diangkat tanpa tes, sepertinya ini sudah diwujudkan sebelumnya rekan-rekan ya. Sudah diwujudkan sebelumnya, meskipun kita ketahui juga banyak juga yang dari tahun 2021 sudah passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Tapi itu tidak lain karena pemerintah daerah tidak mengajukan formasi. Dan saya pikir ini yang terus diupayakan oleh Kemendikbud untuk memaksimalkan formasi P3K untuk rekrutmen tahun 2023. Oke rekan-rekan ya, tapi kita tunggu saja informasi selanjutnya bagaimana, apakah ini sudah sampai ke Presiden dan apa tanggapan dari beliau. Oke, kita lanjut lagi ke informasi lain. Oke, selanjutnya kami mendapatkan informasi di hari ini rekan-rekan ya, 1 Juli 2023. Nah, ini informasinya masih sangat-sangat baru dan ini merupakan kabar baik di mana tahun depan Disdikbud Kaltim Kalimantan Timur berencana tambah 2.450 guru P3K. Nah, di sini spesifik disebutkan yaitu guru. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menyebut bakal menambah 2.450 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024 mendatang. Kepala Disdikbud Kaltim Muhammad Kurniawan mengungkapkan tujuan dari penambahan guru P3K ini karena untuk meningkatkan status seorang guru yang sebelumnya hanya menjadi guru honorer. Meski begitu, ditambahnya P3K bukan berarti kekurangan guru di Kaltim sudah teratasi. Nah, pasti akan ada peningkatan guru, namun penambahan P3K ini tidak menghilangkan kekurangan guru karena itu cuma menaikkan statusnya dari honor menjadi P3K. Nah, itu rekan-rekan ya. Dia menambahkan sebenarnya yang diperlukan adalah penerimaan murni PNS guru. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan adalah penerimaan murni PNS guru. Nah, ini dari Kalimantan Timur ya. Sehingga bisa disalurkan kekurangan guru yang sudah dipetakan Disdikbud Kaltim. Sebetulnya yang kita butuhkan itu betul-betul penerimaan murni guru PNS. Jadi bisa kita dropin kekurangan yang ada. Nah, seperti itu. Dalam hal ini Disdikbud Kaltim juga akan menjalin koordinasi dengan BKD Kaltim. Kemudian untuk menjelaskan tenaga pengajar di Kaltim yang masih kurang. Kami minta dukungan BKD ke kementerian agar dapat menyampaikan perihal kekurangan guru kita. Setelah itu nanti kita petakan kekurangan guru di sini agar sesuai dengan formasi dan bagaimana pengisiannya. Terkait tenaga pengajar di Kaltim saat ini,
Kurniawan menyebut masih menyesuaikan dengan dana dan kemampuan Pemprov Kaltim atau APBD-nya. Meski begitu, dia berharap penambahan tenaga pengajar di Kaltim bisa terrealisasi ke depannya. Sebagai informasi, P3K Guru di Kaltim saat ini ada 1.192 orang pada 2023 bertambah sebanyak 75 orang. Lalu pada tahun depan 2.450 guru P3K akan kembali diusulkan. Rekan-rekan ya, kami harap ada penambahan tenaga pengajar di Kaltim ke depan. Jadi di sini sudah diberikan bocoran rekan-rekan ya. Bocoran untuk tahun 2024 ini dari Kalimantan Timur. Di sini sebenarnya mereka butuh tahun depan 2.400 lebih. Namun terkait rekrutmen, mereka lebih sebenarnya mengharapkan adanya rekrutmen guru PNS ya. Di sini mereka inginkan itu rekrutmen atau penerimaan murni guru PNS. Kalau seperti ini, sepertinya banyak juga yang menginginkan ya rekrutmen guru menjadi PNS juga. Jadi ini adalah dua informasi yang dapat admin bagikan di kesempatan kali ini rekan-rekan ya. Dan terkait tadi usulan dari salah satu ketua forum ya, GHN, yang meminta agar yang 10 tahun diangkat tanpa tes. Karena informasinya untuk tahun 2023 ini itu kembali ada tes CAT. Rekan-rekan ya. Jadi mungkin informasi ini yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.